Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Algani Padilah dengan NIM 2025072034. Pengertian eutanasia. Eutanasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup seseorang untuk meringankan penderitaan akibat penyakit terminal atau kondisi tak tertahankan, berasal dari bahasa Yunani, berarti kematian yang baik. Melibatkan isu medis, hukum, etika, dan agama yang kompleks, dibagi menjadi aktif, tindakan langsung, dan pasif penghentian perawatan. Dan meskipun dilegalkan di beberapa negara, jenis-jenis eutanasia aktif, dokter atau pihak lain secara langsung melakukan tindakan, misalkan suntikan untuk mengakhiri hidup pasien. Eutanasia pasif, penghentian atau tidak dimulainya perawatan medis yang dapat memperpanjang hidup, membiarkan pasien meninggal secara alami. Eutanasia sukarela atas permintaan pasien sendiri. Eutanasia tidak sukarela, involuntari, dilakukan tanpa persetujuan pasien. Biasanya dianggap eutanasia di Indonesia, status hukum dilarang, dianggap melanggar pasal 344 KUHP, membunuh orang atas permintaan, bertentangan dengan kode etik kedokteran Indonesia yang mewajibkan dokter memelihara kehidupan. Dasar larangan norma agama Islam mengharamkan budaya dan hak asasi manusia. Konteks medis, dokter Indonesia terikat kewajiban untuk memberikan perawatan paliatif, meringankan penderitaan tanpa mengakhiri hidup. Hukum eutanasia dalam Islam. Secara umum, hukum eutanasia aktif sengaja mengakhiri hidup dalam Islam adalah haram, dilarang, karena hak menghidupkan dan mematikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tindakan ini dianggap sama dengan bunuh diri yang diharamkan. Namun eutanasia pasif, menghentikan perawatan, banyak ulama membolehkannya, jais jika pasien sudah dinyatakan mati otak atau tidak ada harapan hidup, dengan syarat adanya izin dari pasien atau wali, dan tidak ada lagi manfaat medis. Berdasarkan prinsip tidak ada mudarat lain, la darar wala dirar, dan untuk meringankan penderitaan yang tidak dapat disembuhkan. Eutanasia aktif dilarang. Alasan dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja dan mengambil alih hak Allah, melanggar larangan membunuh diri sendiri, Quran An-Nisa 29, dan membunuh jiwa tanpa hak, Quran Al-An'am 151. Contoh, memberikan suntikan untuk mengakhiri hidup pasien, bahkan atas permintaan pasien, tetap diharamkan karena dianggap dosa besar. Pandangan ulama, mayoritas ulama melarangnya, termasuk Yusuf Qaradawi dan Quraisy. Eutanasia pasif diperbolehkan dengan syarat. Alasan: menghentikan perawatan yang sia-sia, bukan membunuh, melainkan membiarkan proses alamiah terjadi atau menghilangkan mudarat tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Syarat: pasien sudah mati otak atau tidak ada harapan untuk sembuh secara medis. Ada persetujuan dari pasien jika mampu, atau wali, ahli warisnya, atau bahkan pihak berwenang, ulil amri jika tidak ada wali. Tindakan dilakukan oleh dokter berdasarkan kaidah fikih. Kesimpulan hukum: larangan mutlak pada eutanasia aktif, tetapi diperbolehkan pada eutanasia pasif dalam kondisi medis tertentu, dengan syarat dan persetujuan yang jelas. Fokus: tetap mengedepankan nilai kehidupan sebagai anugerah Allah dan menghindari tindakan yang melampaui batas kehendaknya, sambil tetap berusaha meringankan penderitaan pasien sesuai syariat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.